Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aziz dari kelas A38. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Sehingga jika dijadikan satu, maka pengertian dari demokrasi adalah pemerintahan yang terpusat dari rakyat. Demokrasi itu muncul ketika abad sekitar 5 sebelum Masehi, tepatnya ada di negara Yunani dan terpusat di wilayah Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Demokrasi berdasarkan menurut beberapa para ahli memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut J.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, dari Harris Schroeder, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Kemudian yang ketiga dari Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi menjadi beberapa lembaga. Menurut Montesquieu, pembagian ini dibagi menjadi 3 lembaga atau institusi. Yang pertama ada legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif, di mana lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat atau merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang kedua ada eksekutif, itu adalah lembaga atau institusi yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan yang ketiga, yudikatif, sebagai lembaga yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Kemudian yang keempat dari Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kemudian menurut John L. Esposito, pada sistem demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang keenam berasal dari Avant-Garde. Menurut Avant-Garde, demokrasi sendiri terbagi menjadi 2 divisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin mau diwujudkan oleh negara. Sementara secara empiris adalah demokrasi dalam perwujudannya dunia politik. Kemudian yang ke-9 ada Abraham Lincoln.
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat, sehingga bisa diartikan demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang selanjutnya ada dari Aristoteles. Ini adalah demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Setelah itu dalam demokrasi ini memiliki ciri-ciri, dan yang termasuk negara yang memiliki demokrasi pasti terdapat atau memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki perwakilan rakyat berupa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang biasanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua adalah keputusan berdasarkan atau berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi sebuah keputusan atau sebuah ketetapan oleh pemerintah adalah berlandaskan dari kepentingan warga negara supaya lebih memajukan atau mensejahterakan warga negara. Kemudian yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum, biasanya untuk memilih pemimpin ataupun bisa juga memilih wakil rakyat yang ada di pemerintahan. Kemudian yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Biasanya partai ini adalah sarana atau media untuk melaksanakan demokrasi. Setelah itu ada tujuan dari demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan juga makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan juga keterbukaan. Nah, dari tujuan umum ini bisa kita jelaskan bahwa tujuan dari demokrasi yaitu yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Semua masyarakat boleh mengemukakan semua ekspresinya ataupun juga bisa berupa pendapat mereka kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, menciptakan keamanan dan juga ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Dan yang kelima adalah mencegah perselisihan. Itu adalah tujuan utama dari demokrasi. Kemudian ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atau demokrasinya hanya dari legislatif yaitu parlemen. Kemudian yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi murni, merupakan jenis demokrasi yang dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara ataupun majelis parlemen. Kemudian yang ketiga ada demokrasi tidak langsung.
Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Kemudian yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti tercantum pada kelima sila dalam Pancasila. Kemudian yang kelima ada demokrasi presidensial. Nah, demokrasi presidensial ini biasanya presiden dipilih secara langsung oleh warga negara dan presiden dan cabang eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Kemudian yang keenam ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal, dalam demokrasi ini menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Kemudian yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia secara atau sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan juga berserikat. Demokrasi membebaskan kesepakatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala. Jadi setiap negara yang menggunakan demokrasi biasanya pasti ada pergantian kekuasaan. Dikhawatirkan jika tidak ada pergantian kekuasaan, maka pemerintah itu pasti akan terjadi penyelewengan yang berbahaya bagi kelangsungan sebuah negara. Kemudian yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Jadi para peradilan itu tidak ada yang memihak kepada siapapun dan bebas tanpa paksaan dari pihak lain. Kemudian yang keenam adalah penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Biasanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Kemudian yang terakhir adalah jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas
dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dimaaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.